Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Wa qala Rasulullah wa qala aidan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ala dzalika minas sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas dan paling pantas kita bersyukur. Hadirnya kita malam hari ini atas kehendaknya Allah, atas pilihannya Allah. Maka kita wajib bersyukur karena pastinya tadi sudah disampaikan sama guru kita, ini adalah bagian daripada taman surga. Bahkan orang yang berzikir, belajar ilmu, di sini dikatakan sebagai bagian daripada taman surga. Insya Allah kalau sudah Allah takdirkan berada di taman surganya Allah, maka Allah juga takdirkan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati para tuan guru yang hadir. Masya Allah, banyak banget. Al-Bagir muhadarah saja. Jadi belajar ceramah. Belajar ceramah di hadapan tuan guru. Mudah-mudahan tuan guru kalau kita salah, ada yang luput bahasa, bisa dibenahi. Terkhusus dan teristimewa kepada guru kita semua, al-mukarram al-muhtaram Fadilatul Kiai Haji Cecep Royan, ya? Betul ya? Masih ingat tapi Masya Allah, berapa kali ke majelis beliau, luar biasa. Begitu juga di sini ada guru kita, ada Ustadz Daud Muslim, ada Ustadz Idris, ada Ustadz Roy Haji Kos Kosasi, dan Ustadz Ahmad,
dan Pak RT anamnya, ya ada Pak RT-nya tadi. Insya Allah maklum ngapalinnya mak bentar, ngintip doang di handphone dari tadi ngapalin baik. Dan minta maaf kepada tuan guru yang tak tersebutkan satu persatu namanya dengan baik, dengan benar. Mohon dimaafkan. Kita doakan para guru-guru kita biar selalu Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan hidupnya, dan Allah berikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sengaja Al-Fakir sampaikan satu ayat, dua ayat tentang takwa. Ayat ini menarik, terkhusus ayat yang kedua ketika Al-Fakir bacakan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk negeri tersebut adalah penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan anugerahkan rahmatnya Allah minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi yang sungguh menarik, daripada umat baginda Nabi ada yang tidak mau bertakwa, mengaku punya agama tapi melaksanakan perintah Allah tidak mau, bahkan masih senang melakukan maksiat, sehingga Allah azab mereka karena perbuatan mereka. Ini luar biasa. Maka kita berdoa, minta sama Allah biar di dalam berzikir ratib, ya dzal jalali wal ikram anithna ala dinil Islam. Itu doa luar biasa, demi keagungan-Mu ya Allah, wafatkan dalam keadaan membawa agama Islam. Ini luar biasa, makanya jangan jauh-jauh. Kalau kita masih doyan maksiat tapi lihat umur mah ini di atas sudah rata-rata semua, di atas bonus semua, betul. Iya, kalau umuran begini masih demen maksiat, masih demen kemungkaran, oh ini bahaya. Karena ada satu kisah ulama ahli sufi namanya Sayyidina Ibrahim bin Adham. Beliau didatangi oleh seseorang yang ahli maksiat. Datang beliau ini, wahai Syekh, tolong nasihati aku. Aku ini doyan maksiat, tolong nasihati aku. Bagaimana aku ini bisa benar-benar berhenti di dalam maksiatku, di dalam kemungkaranku. Maka beliau Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan ada 5 syarat. Ada 5 syarat kalau engkau bisa melewati 5 syarat ini, engkau bebas melakukan segala macam kemungkaran dan maksiat. Ini asik nih. Ada 5 syarat yang kalau dipenuhi syarat ini maka bebas melakukan. Mau melakukan kemungkaran apapun boleh, mau melakukan maksiat apapun boleh. Kata siapa? Sayyidina Ibrahim bin Adham. Yang pertama syaratnya adalah engkau jangan pernah menerima rezeki dari Allah. Syarat itu kira-kira bagaimana nih? Rezeki yang utama iman Islam. Rezeki kita salah satunya duduk dengan ulama adalah rezeki. Kita ikut berjuang membela agama adalah rezeki. Bukan cuma uang rezeki. Menuntut ilmu, dipilih untuk duduk di tempat ilmu, ini adalah juga rezeki. Maka kira-kira syarat pertama ini langsung pas apa enggak nih? Ada 4 lagi nih masih. Ya, lanjut apa enggak nih? Pas apa lanjut? Iya, kalau pas ini ingat family 100.
Dulu kalau orang-orang ini mah Habib yakin nih, di zaman-zaman kuis dulu tuh di TV tuh Family 100. Kalau nggak bisa jawab pas, biasa lanjut lagi, betul? Yang syarat kedua apa Habib? Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, syarat kedua, kalau ente mau melakukan maksiat boleh, mau melakukan kemungkaran boleh, tapi syarat kedua nggak boleh dilihat oleh Allah. Mau sembunyi di mana saja. Karena Allah apa? Allah ini Basyir, Maha melihat. Walaupun tidak ada batasan, setitik pun tidak ada batasan untuk Allah melihat hambanya, gerak-gerik hambanya dalam keadaan apapun hambanya, itu pasti dilihat oleh Allah. Luar biasa. Makanya kalau dua hal ini bisa dilewati, bebas itu melakukan maksiat. Mau apa ya semuanya, beb masih teman beb main judi, nah begini, udah tua mikir, udah jangan melakukan kemungkaran, udah masih demen negak beb nyekik, udah deh, masih demen main duit riba beb, udah deh, jangan. Yang pertama tadi apa? Yang nggak lupa nih, jangan ada di muka buminya. Yang pertama, jangan terima rezeki dari. Yang kedua, jangan dilihat. Yang ketiga, jangan ada di muka buminya Allah. Ente buat dah bumi sendiri bisa. Buat maksiat, mau buat kemungkaran apapun, jangan ada di buminya Allah. Ayo mikir ya. Hatta Amerika sana, luar negeri sana, itu adalah ciptaannya Allah, muka buminya Allah. Kalau aturan yang tidak sesuai dengan aturan Allah, maka wajib diprotes, wajib ditentang. Karena kita, itu tadi ayat tadi menerangkan, untuk kita selalu menjaga keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, maka rahmatnya ya Allah yang akan diberikan. Ini luar biasa. Jadi tiga hal nih kira-kira nih udah memenuhi syarat untuk nyerah apa belum nih? Apa kali masih mesen dua nih, masih ada dua lagi soalnya? Iya. Yang pertama tadi apa? Kita ulangi bapak-bapaknya. Yang pertama apa? Jangan nerima rezeki dari. Yang kedua, yang ketiga, jangan ada di. Itu tiga hal tuh. Boleh kalau ente tiga hal itu bisa menghindari, tidak ada di muka buminya Allah, tidak dilihat oleh Allah, nggak mau nerima rezekinya dari Allah, maka ente bebas melakukan kemungkaran maupun maksiat. Kira-kira yang keempat penasaran nggak? Ini dicatat, kalau ke rumah dicatat. Ini ilmu kalau biasa datang belajar kitab, catat minimal handphonenya buat rekaman suara minimal. Jadi pulang, kadang kan suka maaf kata, kadang makan kacang keselak apa nyangkut, lupa ilmunya juga hilang. Nyampe rumah bisa hilang. Maka sayang. Dan yang keempat, kalau seorang hamba tersebut bebas melakukan maksiat, bebas melakukan kemungkaran, kalau dia bisa mengulur waktu ketika malaikat Israel sudah datang. Ayo mikir, kira-kira nih malaikat Israel datang. Ntar dulu ya. Saya ini masih tanggung, masih ada cita-cita pengen nikah lagi ya. Kacau. Ini kalau bisa nunda kematian, bisa dia nunda kematian, boleh dia melakukan kemungkaran, melakukan maksiat, boleh. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Seluruh umat akan menemui yang namanya kematian, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan.
Ini adalah haknya Allah. Subhanallah. Maka jangan macam-macam. Ini udah 4 hal nih. Udah 4 hal. Kira-kira bagaimana nih, tinggal 1 lagi nih. Masih kepengen maksiat, pengen melakukan kemungkaran, maka ada nih. Itu 4 hal aja udah susah banget kan. Nerima rezeki kagak boleh dari Allah, baru bisa melakukan kemungkaran. Kalau nolak rezeki dari Allah boleh. Yang kedua tadi, kalau bisa nggak dilihat sama Allah, dimanapun kita berada nggak bisa dilihat oleh Allah, boleh melakukan kemungkaran. Kalau masih dilihat sama Allah, berarti harus ikutin aturannya Allah. Boleh melakukan kemungkaran, kemaksiatan dimanapun, tapi jangan di muka buminya Allah. Yang keempat tadi, boleh melakukan kemungkaran dan maksiat apapun, kalau bisa menunda matinya, bisa negosiasi sama malaikat. Ini kan luar biasa. Kadang makanya menarik. Ini maaf, ini aturannya Allah. Makanya luar biasa. Pendiri-pendiri negara Republik Indonesia ini, Wahid Hasim, Kiai Haji Wahid Hasim. Terus ada siapa tuh? Kiai Haji Ahmad Mudzakkir. Ada juga Kiai Haji Agus Salim yang mendirikan, yang menyusun Pancasila. Ini luar biasa. Apa sila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa, mengakui secara betul-betul bahwa ini adalah aturannya Allah. Indonesia harus ikut aturannya Allah, nyembah kepada Allah, jangan coba-coba memancing kemurkaannya Allah. Luar biasa. Jadi kalau masih demen melakukan kemungkaran, 4 syarat itu aja udah susah. Jangankan 4 syarat, 1 aja udah susah. Betul? Makanya banyak kan kadang risih dengan aturannya Allah. Banyak kan risih, repot banget. Aturannya Allah, yang mabok mah buah, yang judi mah buah, main gaplek mah buah, yang zina mah buah, yang minuman keras mah buah, yang melakukan riba mah buah. Memang iya, Anda boleh melakukan kemungkaran apapun, tapi tadi syarat-syarat 4 doang aja udah, 1 saja sudah zong itu, sudah susah. Makanya Nabi sudah pernah sabdakan, beliau di dalam sabda beliau katakan apa? Aksiru dzikra hadimil ladzat, yakni maut. Perbanyak mengingat pemutus kenikmatan, yaitu mati. Kalau kita masih sombong belagu, udah tua, masih doyan melakukan kemungkaran, ngaji kagak mau, ini luar biasa. Bahkan Imam Haddad di akhir hayat beliau ini sering membaca 2 kalimat yang sangat enteng diucapkan oleh lisan, dan tapi berat di timbangannya Allah dan sangat dicintai oleh Allah, yakni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 40 hari sebelum beliau wafat memperbanyak bacaan tersebut. Maka itu kita nih yang sudah banyak bonusnya, kenikmatan udah banyak dicabut. Makanya alhamdulillah ngeliatin, untung panitianya mengerti. Coba dikasih makanan yang rada alot, kayak model apa itu, yang bukan itu, yang ketan luli, udah susah, gigi palsu bisa lepas. Udah itu ngemok melama, orang udah pada habis gitu. Pinter nih panitianya, bagus, nasi bolu, ada jeruk, udah enak main ini mah. Cetel air aja udah nyuruh semua sendiri. Masya Allah, luar biasa. Ayo deh, ingetin nih, kita hidup di banyak aturan. Jangankan dalam di dunianya Allah, di muka buminya Allah, kita kerja saja ada aturannya, sekolah aja ada aturannya. Melanggar aturan kerjaan, melanggar aturan sekolah, kena sanksi. Bagaimana aturannya Allah? Paham sampai sini? Paham? Kira-kira nih
Pulang dari sini siap tobat, insya. Karena hakikatnya manusia nggak luput. Ube anak mah insya Allah mau rapi. Lagi di kamar megang handphone sama handphone, liatin yang aneh-aneh, cabai-cabian dilihat. Mak kita mau udah cabai gede, iya masih demen ngeliatin cabai-cabian. Iya Allah lihat apa yang kita lakukan. Walaupun gak ada siapa-siapa, saat itu hanya dengan handphone saja, dengan setan gepeng saja, Allah ngeliatin apa yang kita lakukan. Ayo maka itu ayo deh, tobat, ayo tobat. Perbaiki diri kita, udah tinggal bonus. Mungkin teman kita aja si Bulan, si Ono, udah beberapa tahun yang lalu dulu masih ngumpul, udah kagak ada. Beberapa bulan yang lalu si Ono masih ada, kagak ada. Si Ono mah beberapa hari yang lalu meninggal. Ini jadikan nasihat terindah. Kafa mauti bil awaido, jadikan kematian itu adalah nasihat untuk kita mempersiapkan diri kita. Ini luar biasa. Ini termasuk al-fakir nih. Masya Allah, susah. Kita ngindarin kemungkaran, ngindarin maksiat mas susah. Sekarang di setan gepeng di mana-mana dibawa mulu. Kita nonton, taba ya tubuh YouTube. Yang kita tonton, ya begitu. Kita tonton mah bener, nontonnya mah ceramah. Tiba-tiba iklannya mah ada, baik. Siko bagi dua, muter. Lah kita mau nyepetin nunggu dulu 5 detik. Kan penyakit sengaja orang kafir ngerusak kita. Bayangin kalau mata ini sering melihat kemungkaran, sering mata ini digunakan untuk hal yang maksiat, apa pantas mata ini melihat indah wajah baginda Nabi Muhammad? Ayo banyakin tobat kita. Ayo tenangin hati kita. Hakikatnya tenang itu kalau kita selalu ingat sama Allah, ingat sama Rasulullah yang mengenalkan kita kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Subhanallah. Jangan anti sama jikiran. Wah bid'ah palak lu bid'ah. Selesai. Apalagi ini momen Isra Mi'raj nih. Momen Isra Mi'raj ini, bulan Rajab ini luar biasa. Nasihat terindah ada luar biasa. Sebelum Habib masuk di Isra Mi'raj, sebelum masuk Isra Mi'raj, poinnya saja nanti Habib sampaikan. Yang kelima, kira-kira penasaran nggak? Kalau ku sampein ntar kagak ngundang lagi. Masya Allah, Habib mah demen, yang penting mah siapin kopi. Kalau Habib mah jujur, kalau diundang cuma 2 hal yang Habib. Ya, 2 hal. Amplop enggak, amplop enggak. Aku kan enggak dikasih kopi, isinya apa lagi? Amplop sama isinya enggak. Habib bilang tadi berapa? 2 hal. 2 hal apa saja Habib? Yang pertama, minta ridhonya Allah biar dicatat jadi pahala. Alhamdulillah. Kalau Ustadz begitu semua, insya Allah rame ngambil acara, diundang 1000 kiai habaib diundang semua. Kalau konsep begitu macam apa? Benar. Pahil. Yang kedua apa Habib? Yang kedua adalah minta pengertian Sohibul Bait kapan Habib mau pulang. Cocok nggak? Cocok. Yang tadi cakep, yang ini cocok. Ada menarik. Bener-bener Sohibul Bait itu mengerti. Kapan pulang? Diantarin Habib sampai di mobil, sampai pintu dibukain. Alhamdulillah Habib. Maafin Habib ya. Saya cuma sampai segini aja pengertian saya, sampai nganterin Habib ke pintu. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, yuk diinget-inget lagi. Habib sengaja ada 4 hal ini, coba di review lagi.
Diulang lagi. Yang pertama apa tadi? Boleh melakukan kemungkaran dan maksiat, tapi harus jangan yang pertama jangan nerima rezeki dari Allah. Yang kedua, jangan dilihat Allah. ya, nggak kelihatan nama Allah. Yang ketiga, jangan ada di muka buminya Allah. Yang keempat, bisa ngulur waktu apa nunda kematian. Yang kelima apa, Habib? Boleh kita melakukan maksiat dan kemungkaran, tapi ketika akan dimasukkan ke neraka bisa gulet-guletan sama malaikat. Berantem dulu sama malaikat. Kagak mau, gua ngomong di surga. Kira-kira bisa nggak kita ngelawan malaikat ketika diseret kita ke neraka? Bisa ngelawan sama malaikat. Nah, itu 5 hal itu boleh Anda lakukan kalau Anda bisa menghindari dari 5 hal tersebut. Kalau nggak bisa menghindari, sudahlah taubat. Akhirnya sahabat ini yang datang bertanya kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham ini nangis mengingat akan dosa-dosa yang pernah diperbuatnya, dan mulai saat itu beliau terus bersama dengan Sayyidina Ibrahim bin Adham ini sampai akhir hayatnya di dalam didikan Sayyidina Ibrahim ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang poin yang terakhir yang Habib ingin sampaikan, momen nih, apa harus nunggu undangan Rejepan kagak? Karena ilmu itu lebih asik disampaikan di awal, sehingga kalau ketemu udah dia amali. Jadi di momen Isra Mi'raj ini, waktu Mi'rajnya baginda Nabi ini, ada hal yang menarik yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ditunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW oleh Allah, yaitu tentang apa yang terjadi di neraka dan apa yang terjadi di surga. Ada satu hal yang menarik ketika melihat di neraka itu ada orang yang mencabik-cabik tubuhnya sendiri, bahkan lidahnya dipotong. Siapa mereka wahai Jibril? Ditanya, Rasulullah bertanya, malaikat Jibril mengatakan bahwa itu adalah daripada kelompok umatmu yang mana semasa hidupnya dia sering ngejelek-jelekin orang, sering memfitnah orang, sering mencari-cari kesalahan orang, maka nantinya dia akan mendapatkan siksa oleh Allah seperti itu. Dan yang kedua, dilihatin lagi ada seorang daripada hambanya Rasulullah, daripada hambanya Allah, umatnya baginda Nabi, ini ditunjukin lagi ada seseorang yang lagi manggul kayu gede banget sampai rada bungkuk, bawahnya sakit beratnya. Dan menariknya kejadian tersebut malah ditambahi oleh Allah, beban kayunya ditambahin dan ditambahin. Ditanya, siapa mereka wahai Jibril? Malaikat Jibril mengatakan bahwa itu adalah kelompok hambamu, kelompok daripada umatmu, yang mana ketika mereka diberikan amanah, mereka tamak, mereka tidak bisa melaksanakan amanah dengan benar, bahkan mereka mengambil amanah-amanah yang lainnya. Maka seperti itulah daripada umatmu nanti disiksa oleh Allah. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Dan ada yang menarik ketika Rasulullah melihat satu kelompok di perebutan yang luar biasa. Ada 2 nampan yang mana hal ini sangat aneh. Kalau kita pikirin aneh banget. Karena satu nampan tersebut adalah satu adalah daging yang seger, yang dengan bumbunya yang enak. Dikasih kecap dipotongin bawang merah sama cabenya dipotongin. Iya, itu kambing kayaknya tuh enak banget, ngerti kali saya berbeda. Nah, sebelahnya adalah satu daging yang sudah busuk, baunya naudzubillahi min dzalik, tapi direbut rin.
direbutin sama kelompok tersebut, bahkan yang makanan segar tersebut tidak dicolek sekalipun, tapi yang busuk direbut rame-rame. Nabi nanya, kira-kira kalau sebelum Nabi nanya sama Malaikat Jibril, kita bingung nggak kira-kira? Ada makanan yang layak, milik yang busuk. Kebayang kalau seandainya di sini dikasih ada bolu talas yang baru beli tadi, ya nggak, masih syukur karena bolu talas sudah sebulan, udah banyak jamur nih. Kita kira-kira nih mau milih talas yang segar apa yang jamuran? Ngerti ya? Nah, ini ada kelompok yang dilihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Ada daripada kelompok tersebut yang berebut makanan yang busuk. Akhirnya Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Kenapa mereka tidak makanan-makanan yang segar, tapi mereka memakan daripada makanan yang busuk? Akhirnya Malaikat Jibril mengatakan bahwa mereka adalah bagian daripada umatku, yang mana mereka semasa hidupnya doyan makan yang haram dan meninggalkan perbuatan yang halal, demen melakukan yang haram, meninggalkan yang halal. Minum minuman keras, ada minuman rada keras juga ada, namanya es batu. Ada orang yang demen minum minuman keras, vodka lah, bir macam-macam deh itu. Ini yang begini, yang haram yang dipilih daripada yang halal. Begitu. Demen melakukan satu perbuatan zina, padahal ada yang halal dengan ijab qabul. Doyan masih jajan di pinggiran sono, kembang main baik ke sono, dilambain dikit aja udah ngerem. Nah, kalau yang model-model begini, ini bahaya. Ini bakal nanti ditunjukkan bahwa mereka akan diberikan makanan yang busuk. Hati-hati, masih ada yang bisa tinggal kemang di sini? Ada ya, insya Allah nggak ada. Beli tahu. Alhamdulillah. Kenapa ditanya begitu? Karena Habib pernah lewat sono, sering lewat. Kalau mau ke Ciseeng lewat ke sono. Ada orang melambai lagi pakaian rapi, pakai imamah, pakai jubah, pakai gamis, di stopin. Kita pikir mah orang nyasar. Gue berhenti. Dia nih ada apa nih? Lihat muda banget nih. Kayak orang masih 19-18 nih kayaknya nih. Lagi lucu-lucunya lagi kan. Iya, kita tanya ada apa neng? Iya, om, panggil om. Iya, om. Iya, ini dari tadi kagak ada yang narikin, kagak ada yang najakin gitu. Ngapa om? Aida om dah. Diskon dah kata gitu. Nah, dari saat itu kita mikir, astagfirullahaladzim, ternyata nih model kagak bener nih perempuan. Ya Allah, anak sampai bilang, neng, lu kagak ngeliat ngapa? Gue pakai imamah, pakai gamis begini, pakai sorban udah rapi. Lu ngajakin begituan, kacau lu. Nah bilang, dia jawab, ya Allah, maafin Ustaz, maafin Ustaz. Kalau begitu mah gratis Ustaz. Lah gila lagi, wah, gue bingung. Akhirnya penasaran, ngerem masih direm dulu, penasaran, kok sampai ngomong gratis. Akhirnya kita tanya lagi, maksudnya gimana nih kok ngomong gratis? Iya, kalau sama Ustaz mah gratis ngambil berkah. Ya, begituan ngerti berkah. Astagfirullahaladzim, lewatin. Ya, jadi intinya kemungkaran itu nanti banyak kerugian nanti di hadapannya Allah.
di persidangannya Allah. Dan ada hal yang menarik yang ditunjukkan oleh Allah di surganya Allah kepada Rasulullah. Ada seseorang yang lagi menanam benih, dia tanam, tiba-tiba pohonnya tumbuh dan tiba-tiba langsung berbuah. Ketika dibabat, ketika dipotong, tumbuh lagi dan berbuah lagi. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Mereka adalah kelompokmu daripada umatmu yang rajin bersedekah, bantu majelis, bantu pondok pesantren, bantu masjid musola, dan bantu dalam syiar-syiar agama Islam. Orang-orang tersebutlah yang akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu terjaga menjadi hamba yang bertakwa, keimanan kita terjaga sampai akhir hayat kita, dan kualitas ketakwaan kita makin bertambah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Minta maaf, minta ridho. Mudah-mudahan perjumpaan hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau ada salah-salah kata, salah ucap, mohon ditegur, diperbaiki. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.